Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nahdia Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan akal dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, begitu juga dengan tafsir ayat Al-Quran yang terkait di dalamnya. Baik, yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah tentang akal, pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua tentang peran pendidikan dalam pemeliharaan akal. Yang ketiga adalah tafsir ayat Al-Quran yang terkait tentang pemeliharaan akal. Dan yang terakhir adalah manfaat dari pemeliharaan akal. Adalah akal, pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita tahu bahwa akal ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk mempelajari dan mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Akal dalam Mu'jam Mufrad dari Al-Fadhi Al-Quran adalah suatu tempat yang dapat menghimpun satu kekuatan untuk menerima ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, akal itu bukan untuk menciptakan kebenaran, tapi akal itu sebagai media untuk mengetahui kebenaran. Sebagaimana ilmu pengetahuan yang dihasilkan pada masa kini adalah bentuk penemuan pembenaran oleh akal dari ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada umat manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam pemeliharaan akal. Akal itu kan merujuk pada daya nalar, daya pikir, dan daya kritis yang ada dalam diri manusia. Dan ini adalah sebuah potensi yang harus dikembangkan, dilatih, dan dibiasakan sehingga mampu bekerja dan berfungsi secara maksimal dan optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu pendidikan. Pendidikan itu yang dimaksud itu untuk membentuk, membimbing, dan melatih fungsi akal, sehingga akal ini berfungsi sesuai fitrah, maksud, dan tujuan dari penciptaannya. Gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tafsir Al-Quran yang terkait tentang pemeliharaan akal. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang menurut tafsir dari Ustadz Marwan Hadidi dalam Hidayatul Insan di Tafsir Al-Quran yang intinya menjelaskan tentang bukti kebesaran Allah pada ayat ini dan juga hanya orang-orang yang menggunakan akalnya dapat menangkap pesan dan tanda-tanda keesaannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia kita ini ada tugas untuk menangkap pesan dan tanda-tanda kebesaran Allah itu melalui ilmu pengetahuan. Dengan kita mengetahui pengetahuan, kita menggunakan akal kita melihara akal kita sesuai fitrahnya, sesuai dengan tujuan dari Allah menciptakan dan memberikan akal kepada umat manusia. Seperti itu. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang memiliki arti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata kuncinya di sini adalah membaca atau yang membaca. Menurut tafsir Quraisy Hab, kata Iqra itu berasal dari fi'il qara'a yang artinya itu menghimpun. Quraisy Hab sendiri berpendapat bahwa Iqra atau perintah membaca ini tidak selalu membaca hal-hal yang berkaitan dengan teks tertulis, tapi juga dari yang lain. Di beberapa kamus juga ditemukan arti yang lain seperti menyampaikan, menelaah, dan membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu yang mana itu memiliki muara yang sama, yaitu menghimpun. Namun, di sini ada catatan yang berkaitan tentang syarat dari membaca itu sendiri, yaitu bi ismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan Quraisy Shihab sendiri menafsirkan bahwa yang dimaksud itu adalah mengkritisi hal-hal yang kita baca sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dapat kita tarik nilai dari ayat ini adalah perintah untuk membaca dan mengkritisi bacaan yang kita baca. Seperti itu. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 2, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang menjadi fokus utama dari tafsir Quraisy Shihab pada ayat ini adalah alaq, artinya segumpal darah. Pada masa ini, embriolog tidak setuju dengan
pengertian segumpal darah. Karena pada masa itu setelah adanya penelitian tidak ada unsur darah di dalamnya. Tapi embriolog itu lebih mengartikan sebagai sesuatu yang menempel di dinding rahim. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah bentuk perkembangan dari hasil pembuahan antara sel sperma dan juga sel telur yang menempel di dinding rahim. Secara tersirat dari ayat kedua ini, ada anjuran agar manusia itu menggunakan akalnya untuk mengetahui dan pelajari ilmu tertentu. Contohnya pada embriologi ini, di mana para embriolog ini dituntut untuk membaca, menelaah, meneliti, mengkaji, bereksperimen tentang hal-hal dan ilmu-ilmu yang terkait di dalamnya. Seperti itu. Quran Surah Al-Alaq ayat 3 yang memiliki arti, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Di sini menjadi fokus utama dalam tafsir Fahr al-Razi, dalam kitabnya tafsir Fahr al-Razi, adanya pengulangan ikro, lafaz ikro, yang dimana beliau mengartikan ikro yang pertama ditujukan untukmu Muhammad, sedangkan ikro yang kedua untuk disampaikan, atau yang pertama untuk belajar dari Jibril dan yang kedua untuk diajarkan kepada yang lain. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa adanya kalimat belajar dan mengajarkan. Jika kita belajar untuk apa yang tidak kita ketahui sebelumnya, dari yang belum tahu menjadi tahu, kita ada kewajiban untuk mengajarkan. Dari yang tahu menjadi semakin tahu dan semakin hafal dan semakin memahami, seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari inti dari tafsir Fahad Al-Razi berdasarkan yang saya dapat dari jurnal kajian tentang belajar dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya pada ayat keempat Surah Al-Alaq ini yang memiliki arti yang mengajarkan manusia dengan pena. Kata kuncinya adalah pena dan bukti tertulis, karena pada lafal kolam itu mengartikan bahwa pengetahuan itu dapat dicatat, pengetahuan itu dapat dituliskan. Karena pena ini beku, kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan ini dapat memuat informasi-informasi yang berguna bagi kehidupan selanjutnya. Seperti yang dijelaskan Al-Maraghi yang menafsirkan bahwa pena itu sebagai sarana berkomunikasi antara sesama sekalipun letaknya saling berjauhan, dan ia tak ubahnya lisan yang berbicara. Kolam atau pena adalah benda mati yang tidak bisa memberikan pengertian. Oleh karena itu, zat yang menciptakan benda mati bisa menjadi alat komunikasi. Sesungguhnya tidak ada kesulitan baginya menjadikan dirimu Muhammad bisa membaca dan memberi penjelasan serta pengajaran, apalagi engkau adalah manusia yang sempurna. Dapat kita tarik kesimpulan dari tafsir Al-Maraghi ini bahwa tanpa adanya pena, tanpa adanya bukti tertulis itu, mustahil bagi kehidupan sekarang memiliki peradaban yang maju. Dan itu juga salah satu bentuk ijtihad manusia yang berakal dalam mencari ilmu, dalam berpendidikan juga. Selanjutnya, dan yang terakhir yang berkaitan tentang tafsir adalah surah Al-Alaq ayat 5 yang memiliki arti ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa di antara kemurahan Allah adalah dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui olehnya. Dapat disimpulkan jika Allah itu sangat memuliakan ilmu. Dan dari surah Al-Alaq ayat 5 ini sendiri, kita jadi mengetahui bahwa pentingnya membaca, menulis, belajar ilmu pengetahuan, atau bisa kita katakan itu berilmu. Islam sangat menekankan umatnya untuk menggunakan akalnya untuk belajar, sehingga tidak muncul lagi masyarakat jahiliyah di masa sekarang. Yang paling utama adalah manfaat dan memelihara akal. Yang pertama, akal kita berfungsi secara optimal, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kita tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk, kita dapat menciptakan budaya dan kebiasaan hidup yang baik. Dan dari kita mengetahui itu tadi, kita juga mengetahui bahwa perlu adanya keseimbangan antara ilmu yang berkaitan dengan dunia dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat, sehingga sehingga kita memiliki jiwa yang seimbang seperti itu.
Dari saya, apabila ada kesalahan, saya benar-benar mohon maaf. Dan saya juga menerima kritik dan saran yang membangun, karena bagi saya tidak ada kata akhir untuk belajar dan mempelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.